Assalamualaikum, perkenalkan saya Fahrizal Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas besar saya di mata kuliah sistem informasi manajemen. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ihsan yang telah memberikan tugas besar ini. Semoga menjadi pemicu bagi kami, khususnya saya, untuk belajar lebih semangat lagi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saya dan siapa saja yang menonton. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi ini sudah sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, karena sistem informasi sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia di segala bidang dan semua pengguna, mulai dari yang tua sampai yang muda, dan urusan bisnis sampai pribadi dan hal lainnya. Namun di sini saya akan lebih mengarah kepada sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan dengan learning by googling. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti tentang sistem informasi manajemen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hakikat pengembangan sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi itu terdiri dari dua kata, ada sistem dan informasi. Sistem yang berarti gabungan dari beberapa subsistem atau komponen yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan. Nah, kita contohkan sistem itu mobil. Mobil bisa berjalan karena satu sistem. Dalam mobil tersebut terdapat beberapa komponen. Komponennya ada ban, mesin, setir, dan yang lainnya. Jika salah satu komponen tersebut hilang, maka tidak bisa berjalan sistem tersebut, maka tidak bisa berjalan mobil tersebut. Sama dengan definisi sistem. Informasi dapat diartikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda-tanda yang mengandung makna, nilai, dan pesan, baik data maupun fakta, dengan penjelasan yang dapat dilihat dan didengar. Sistem informasi memiliki makna yang bertujuan untuk menampilkan informasi. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi dan berpengalaman, serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personal andal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Itu gagalnya suatu organisasi dalam membangun sistem informasi manajemen. Secara umum, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan khusus yang bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Kenapa dikatakan prinsip sistem? Karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuk dikumpulkan, disimpan, serta diolah, kemudian diproses oleh satu badan yang dirumuskan menjadi suatu informasi. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi. Menurut salah satu pakar, sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari people, hardware, software, communication network, dan data research yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Kemudian ada ruang lingkup sistem informasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi yang dimaksud tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Ruang lingkup sistem informasi manajemen sebenarnya tertulis
tertuang pada 3 kata pembentukannya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem informasi manajemen pada masa sekarang mengalami masa kemasan karena sistem ini merupakan salah satu vitalitas yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sistem informasi manajemen dapat memberikan masukan serta mampu membantu para manajer dalam mengambil keputusan maupun pengelolaan suatu pekerjaan dengan memerlukan teknologi informasi. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan, yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategi. Berikut beberapa manfaat sistem informasi. Yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. Yang kedua ada menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Selanjutnya mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Kemudian ada memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Itu beberapa manfaat dari sistem informasi. Tapi walaupun ada manfaat dari sistem informasi tersebut dalam perusahaan, terdapat juga sedikit kekurangannya. Itu sistem informasi manajemen dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja sehingga dapat menambah angka pengangguran. Dengan adanya sistem informasi manajemen, manusia menjadi ketergantungan sehingga mengesampingkan rasionalitasnya. Secara umum ada 3 peran sistem informasi manajemen, yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Dan yang ketiga, membangun sumber informasi strategis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM, kalau kita mau mengambil uang atau transfer keluar, ada mesin yang disebut ATM. Nah, situ juga dalam perbankan merupakan sebuah contoh dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM tersebut, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing-pesaingnya. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Jadi antara konsumen ataupun pemasoknya bisa dihubungi lebih efektif, lebih praktis, nggak ribet. Kemudian yang ketiga ada membangun sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi membuat perusahaan mampu untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end user. Ada komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Jadi dalam sistem informasi manajemen juga terbagi beberapa. Di sini saya akan membeberkan informasi manajemen secara fungsional. Lanjut, komponen sistem informasi secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Antara lain itu sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya.
yang telah ditentukan prosedurnya. Sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan dapat segera diketahui. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu sistem pelaporan manajemen sistem. Sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik atau berkala kepada pengambil keputusan atau manajer. Dan yang ketiga, ada sistem database. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi. Database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar dan menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Yang keempat, ada sistem pencarian. Sistem ini berfungsi data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Kemudian yang kelima, ada manajemen data. Sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara tiap-tiap komponen sistem informasi. Terakhir, ada kesimpulan. Jadi, sistem informasi manajemen dapat memudahkan kinerja perusahaan dalam segala bidang, karena sistem informasi dapat membantu mengolah, menyimpan, membagikan data untuk tugas manajerial. Hal itu bisa menjadikan inovasi bagi perusahaan agar lebih berkembang. Tetapi sistem informasi juga harus tetap dipertahankan agar dampak dan manfaat sistem informasi sampai kepada perusahaan. Baik, itulah, terima kasih penjelasan sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas besar saya di mata kuliah sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, bye bye.